pagi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Biarlah kasih Kristus selalu melingkupi kita senantiasa. Kita akan memulaikan ibadah kita menyanyikan pujian Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan
besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuji, nyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Oh Yesus. Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terpuji nama. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama-Mu. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari begitu indah dan manisnya bagi kami. Perlindungan penyertaan-Mu melingkupi kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami dalam keadaan yang menggoncangkan iman percaya kami Tuhan. Satu hal yang kami miliki adalah Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang selalu peduli akan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Berkati setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman. Ampuni dosa salah kami Tuhan. Mengucap syukur kepadamu untuk setiap hari yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Yesus, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di hari yang indah ini kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, gagal mendengarkan kebenaran. Sekali lagi judulnya gagal mendengarkan kebenaran. Mari kita buka Matius 11 ayat 15. Matius pasal 11 ayat yang ke-15. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Haleluya. Puji Tuhan, hal mendengar sangat penting di mata Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa hal mendengar itu bukan main-main di mata Tuhan. Di sini dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya percaya, ya kecuali hal-hal tertentu, tetapi saya percaya semua rata-rata kita diberi telinga, sepasang telinga. Mulut cuma satu, telinga dua. Bukan kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yakobus. Yakobus 1 ayat 19. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita gagal mendengarkan kebenaran. Ya. Nanti kita melihat apakah resikonya ketika kita gagal mendengarkan kebenaran. Ya. Jadi bukan tidak beresiko gagal mendengarkan kebenaran.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Baik, kita baca Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mulut dikasih satu, telinga dikasih dua atau sepasang. Firman Tuhan katakan cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Tetapi seringkali mulut yang satu lebih sering kita gunakan daripada telinga kita. Bahasa kerennya gagal paham. Ya. Seringkali kita tidak memperhatikan apa yang kita dengar. Kita tidak menaruh perhatian apa yang kita dengar, khususnya kebenaran Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan siapa bertelinga, semua bertelinga. Kalau bertelinga hendaklah ia mendengar. Cepatlah untuk mendengar, perhatikan baik-baik apa yang kita dengar. Baik, haleluya. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17. Haleluya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Perhatikan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Jaga langkah kita. Kalau kita berjalan ke rumah Allah, berziarah, beribadah kepada Tuhan, jaga langkah kita. Dan sementara kita berjalan ke rumah Tuhan, ingat baik-baik. Kita datang bukan untuk ngomong, tetapi di sini dikatakan menghampiri untuk mendengar. Jadi tujuan kita beribadah datang kepada Tuhan, tujuannya untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ada orang-orang mempersembahkan korban, dia pikir menyenangkan hati Tuhan. Padahal itu menyakiti hati Tuhan. Ada firman katakan Tuhan ngomong, aku muak mencium bau korbanmu. Saudara, korban yang dipersembahkan oleh orang-orang bodoh, ini bukan bodoh karena IQ-nya bodoh, tidak. Tetapi saudara, mereka tidak menundukkan diri kepada Tuhan. Persembahan mereka itu bukan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi persembahan mereka justru menyakiti hati Tuhan. Makanya di sini dikatakan menghampiri untuk mendengar. Jadi ketika kita melangkah ke rumah Tuhan, ingat baik-baik, kita datang untuk mendengar pesan Tuhan. Kita datang untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi kalau firman Tuhan menegur kita, kita nggak boleh marah. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita, kita nggak boleh marah. Kalau firman Tuhan menasehati kita, kita nggak boleh marah. Haleluya, puji Tuhan.
Jangan sampai kita gagal mendengarkan kebenaran. Saudara, mendengar ini sangat penting. Mendengar ini sangat berdampak dengan hidup kita. Mendengar ini sangat mempengaruhi masa depan kita. Mari saya mau ajak saudara melihat, ya, jangan pernah anggap enteng soal mendengar. Jangan bangga kalau kita banyak tahu, tapi kita nggak mau melakukan kebenaran itu. Banyak tahu, banyak dituntut, firman Tuhan katakan. Saudara, kita tidak boleh menipu diri sendiri dengan apa? Dengan kita tidak menuruti firman Tuhan. Baik, kita lihat di dalam Ulangan dulu. Ulangan 11. Ulangan pasal 11 ayat 13. Ulangan 11 ayat 13 mulai. Jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan, nah ini perhatikan, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya mesti ingatkan, hari-hari terakhir ini mungkin bukan mungkin, saya tahu lewat corona ini Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan umat Tuhan. Maaf, sudah banyak umat Tuhan tidak lagi beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa. Loh, kok bisa? Iya, banyak yang ibadah sambil main HP. Banyak ibadah yang sambil bercanda. Banyak yang pergi ibadah sambil apa? Sambil ketemu relasi bisnis. Jadi tujuannya mungkin marah kalau dikasih tahu mau ketemu. Kamu mau ketemu relasi kan? Marah. Tetapi pada kenyataannya memang seperti itu. Saudara, di sini dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, sehingga kita mengasihi Tuhan Allah kita, dan dikatakan dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, totalitas beribadah karena kita mendengarkan Tuhan. Saudara, jangan dianggap enteng. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Ayat 14. Maka Ia Allah akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menganggap enteng soal mendengarkan. Coba loncat ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi kita disuruh milih. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Berkat atau kutuk, itu pilihan kita. Dan dikatakan apa? Berkat kalau kamu mendengarkan. Kutuk kalau kamu tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan menganggap enteng
soal mendengar. Mendengar akan sangat berdampak bagi hidup kita. Saudara, kalau kita menolak kebenaran, gak bisa dinasehati, waduh, mungkin berapa waktu lalu saya sudah sampaikan, tapi gak apa-apa. Saya mau ajak, coba kita baca ulang. Jangan sampai ini menimpa kita ya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-25. 1 Samuel 2 ayat 25. Atau kita baca mulai ayat 23. Berkatalah ia kepada mereka. Ini Eli kepada kedua orang anaknya. Hofni Pinehas yang dikatakan orang-orang dursila. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan. Di ayat ini dikatakan selanjutnya. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu. Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi ngasih contoh yang jelek menyebabkan umat Tuhan ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Nah, kita perhatikan selanjutnya. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi hati-hati kalau kita tidak mau mendengar, gagal mendengarkan kebenaran, ada bahaya. Sekali lagi tadi kita baca, kutuk. Saudara, di sini dikatakan Hofni Pinehas tidak mau mendengarkan nasihat bapaknya. Karena apa? Di sini dikatakan sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Karena apa? Karena sudah keterlaluan. Tidak ada nasihat yang mempan terhadap mereka. Tidak ada nasihat yang merubah mereka. Maaf. Mungkin sempat takut. Tapi habis gitu kuatkan, teguhkan hatinya. Bukan untuk mentaati kebenaran. Dikuatkan dan diteguhkan hatinya untuk melanjutkan apa yang salah di mata Tuhan. Jadi dikuatkan untuk melakukan apa yang jahat. Haleluya. Tidak usah dibaca, nanti dibaca sendiri Ulangan 28. Ulangan 28 ada berkat, ada kutuk. Firman Tuhan dengan tegas katakan, kalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia setiap perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Tetapi sebaliknya saudara, kutuk ini, dibaca aja supaya jelas ya. Nanti kalau cuma ini, soalnya terus terang ini penting. Ulangan 28. Supaya kita tidak sembarangan ya dalam hal mendengar. Sambil lalu dengerin firman Tuhan sambil makan, sambil main-main. Mari coba kita lihat Ulangan 28 ayat yang ke-15. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau.
bukan cuma sekedar datang. Datang bisa enggak mencapai bisa, tetapi dipertegas. Kutuk itu akan datang dan mencapai engkau. Jadi kena, enggak luput. Jangan salah, kena. Nanti baca ini tentang kutuk lebih panjang. Dan ngeri saudara, kalau kita baca ngeri. Sebetulnya Tuhan tidak mau kutuk ini menjadi bagian kita. Tetapi sekali lagi keputusan kita lah yang menentukan kita terima berkat atau kutuk. Berkat kalau kita dengan free will kita memilih untuk baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Melakukan dengan setia setiap perintahnya. Tetapi sebaliknya kutuk akan datang dan mencapai kita bila kita dengan free will kita memilih tidak mau mendengarkan. Kita nyaman dengan keadaan kita yang bersalah di mata Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel 15 ayat 17. 1 Samuel 15 ayat 17 mulai. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ini amanat, perintah Tuhan. Ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Coba ayat selanjutnya. Lalu kata Saul kepada Samuel. Saul tidak merendahkan diri mengakuinya, tetapi lihat. Nah ini saudara perhatikan, orang yang tidak mau mendengarkan suka berdalih. Coba lihat apa yang dikatakan. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Jadi masih saja merasa mendengarkan suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah jelas ngomong, enggak, kamu enggak mendengarkan. Terus, dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Nurut tetapi tidak sepenuhnya menuruti. Saudara, Tuhan mau kalau kita taat. Taat benar-benar taat, jangan disisain. Ada ketidaktaatan di antara ketaatan. Sama dengan tidak taat. Tuhan ngomong tumpas habis. Enggak saudara. Saul tidak menuruti. Terus kita lihat, nah ini. Kalau salah yang ngaku salah dengan rendah hati ya. Masa pemimpin diatur rakyat. Nah coba kita lihat ayat 21. Ya. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan suka berdalih. Sekarang pakai rakyat. Samuel, rakyat mengambil. Saudara, itu bukan alasan. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin itu Saul.
Rakyat akan mendengarkan ketika Saul menyampaikan instruksi. Yang sebelumnya juga, kalau kita baca, saudaraku, dia menyalahkan Samuel karena saudara Samuel menurut Saul terlambat datang. Dan dikatakan rakyat mulai berserak-serak meninggalkan aku, maka aku memberanikan diri untuk membakar korban. Apa yang tidak boleh dilakukan dilanggar oleh Saul. Alasannya rakyat. Nah saudara, mari kita belajar ya. Jangan sampai kita gagal mendengarkan kebenaran. Terus suka melempar kesalahan. Enggak gentleman. Salah, ya. Seperti Daud. Kamu orangnya Daud, Nathan tunjuk. Nabi Nathan tunjuk. Daud enggak, habisnya si Betseba sih goda saya. Siapa suruh dia mandi di situ? Ya kan pas mata saya melihat. Jadi kan bukan sepenuhnya salah saya loh. Daud tidak demikian. Daud langsung mengaku, aku sudah berdosa. Dan pengampunan Tuhan turun. Lihat Saul. Saul berbelit-belit. Berdalih-dalih. Cari orang yang bisa dijadikan kambing hitam. Mari pagi hari ini coba kita introspeksi diri. Kita tipenya Daud atau tipenya Saul? Saudara, setiap kita pernah bersalah, termasuk saya. Banyak kali salah. Tetapi bagaimana kita ketika kita melakukan kesalahan? Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Adakah kita tergolong orang yang, ya saya salah, ampuni saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dengan rendah hati mengakui, membereskan. Atau kita seperti Saul. Yang suka berdalih-dalih. Yang suka mencari kambing hitam. Menyalahkan orang lain. Dalam hal ini Saul menyalahkan rakyat. Samuel, habisnya rakyat sih ngambilin yang baik-baik. Tapi katanya juga untuk persembahan kepada Tuhan. Saudara lihat apa yang dijawab Samuel ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan. Jadi Tuhan melihat hatinya Saul ini degil, keras. Saudara, orang yang suka berdalih-dalih itu hatinya degil. Tapi orang yang rendah hati, hatinya lembut, ketika salah dikasih tahu, salah itu. Oh iya, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Perhatikan, resiko yang Saul terima, perhatikan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Hati-hati. Kita gagal mendengarkan kebenaran. Kita nggak boleh sombong ya. Setiap pencapaian itu campur tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, adakah sesuatu yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Jadi segala yang ada pada kita itu kita terima, itu pemberian. Dan setiap pemberian itu menuntut tanggung jawab. Kasih suara bagus, pakai apa? Memuliakan Tuhan? Atau dipakai yang lain? Kasih talenta main musik?
Gimana? Pakai memuliakan Tuhan atau pakai menyombongkan diri sendiri? Nah, mari coba kita lihat. Setiap kepercayaan yang diberikan itu menuntut tanggung jawab. Mari kita belajar dari Saul. Saul gagal mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia menyepelekan apa yang Samuel sampaikan. Perangi orang Amalek, tumpas habis. Jangan sisakan. Tidak dilakukan. Dilakukan cuma setengah. Saudara, alasan untuk korban Tuhan ngomong. Mendengar itu lebih baik daripada korban. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mari coba kita introspeksi diri ya. Kita sudah jadi penurut-penurut Tuhan atau tidak? Kita sudah tergolong orang-orang yang suka mendengarkan Tuhan atau tidak? Maksudnya menuruti Tuhan. Atau kita ya cuma dengar-dengar saja lah. Haleluya. Coba saya baca lebih lanjut ya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan. Ini dah. Saya juga sudah ketemu dengan orang, dia bohongin saya dan lain sebagainya. Sudah ketahuan pun masih ngeles-ngeles. Nah ini, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu Samuel. Tetapi aku takut kepada rakyatmu. Alasannya rakyat lagi. Padahal yang memilih Saul bukan rakyat. Yang memilih Saul adalah Tuhan. Atas permintaan rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Samuel kecewa dengan seorang Saul. Dia tidak mau pulang sama Saul. Tetapi lihat, apa Saul benar-benar merendahkan diri. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Coba lihat ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Samuel. Jadi sekarang Saul tidak menganggap Tuhan Allahnya. Samuel itu Tuhan Allahnya. Aku akan sujud menyembah Tuhan Allahmu. Saul sudah ada penolakan kepada Tuhan. Coba, Saul tidak merendahkan diri. Dia merasa gengsinya masih tinggi. Beda dengan Daud. Nah saudara, mari kita perhatikan ini orang yang gagal mendengarkan kebenaran. Jadi saya mau ingatkan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saya percaya
Setiap kita mendengar firman, ada maksud-maksud Tuhan yang disampaikan. Dan tiap-tiap orang itu beda. Walaupun yang khotbah sama, jamnya sama, ayatnya sama. Tetapi saya percaya setiap pribadi pasti menerima sesuatu yang khusus dari Tuhan. Nah sekarang kita mau enggak menerima? Tetapi perhatikan, saya sudah sampaikan, orang yang gagal mendengarkan kebenaran sangat beresiko. Bahkan bukan cuma kehilangan jabatan duniawi. Saul kehilangan jabatan raja. Saudara, kalau saudara ikuti terus kisahnya Saul, hidupnya Saul terus merosot. Merosot, merosot, merosot. Sampai kalau kita baca, Saul mati bunuh diri, menjatuhkan dirinya ke pedangnya sendiri. Coba lihat, satu hal yang tragis. Orang yang gagal mendengarkan kebenaran bukan tidak berisiko, sangat berisiko. Jadi saya mohon, saya mau ingatkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main ketika mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik pesan apa yang Tuhan mau sampaikan. Makanya ketika ada tamu yang datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah ada satu hamba Tuhan. Dia tanya sama saya malam minggu, Pak Wahyu mau saya besok khotbah apa? Saya ngomong, loh Pak, jangan tanya saya Pak. Pak berdoa, saya pun pengen mendengar pesan Tuhan. Saya tidak pernah mendikte hamba Tuhan yang melayani. Tidak, saya pun pengen mendengar apa yang Tuhan mau ngomong. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka, nah ini. Saya mau ajak kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika 2. Tesalonika 2. Nah ini kita lihat ya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Hati-hati kalau kita gagal mendengarkan kebenaran. Kita benci dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara harus tahu bahwa firman Tuhan ini bukan untuk mempersulit hidup kita. Tetapi firman Tuhan ini untuk menjaga kemerdekaan kita. Saudara, ketika seorang berdosa menerima Yesus, dia dimerdekakan, firman Tuhan katakan. Dia dibebaskan dari kutuk, dari dosa, dari iblis. Dia dibebaskan. Nah, firman ini diberikan untuk tetap menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Jadi jangan salah, firman Tuhan bukan mau bikin susah hidup kita, tidak. Kalau kita tetap mau mendengarkan firman, kita hidup di dalam kemerdekaan. Kemerdekaan yang Tuhan janjikan. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa muak dengan firman Tuhan, kita kembali diperbudak oleh iblis. Diperhamba oleh dosa. Baik, saya mau baca 2 Tesalonika 2 ayat 9 mulai. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat, perhatikan, tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Bukan Tuhan yang menentukan mereka untuk binasa. Jangan salah, Tuhan tidak pernah menentukan si A masuk neraka, si B masuk surga. Tidak. Jangan salah.
Sebab ada ajaran yang berkata itu sudah ditentukan yang masuk surga. Yang masuk neraka Tuhan sudah tentukan. Tidak saudara. Tuhan itu maha baik. Mana sekarang apa artinya dilahirkan untuk ditentukan masuk neraka? Lebih baik tidak dilahirkan. Tetapi perhatikan. Itu pilihan. Nah coba kita lihat ya. Kenapa saya katakan pilihan? Terhadap orang-orang yang harus binasa karena, perhatikan, bukan karena Tuhan ya membuat mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran, tidak. Tetapi karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka benci kepada kebenaran. Mereka tidak senang dengan kebenaran yang menyelamatkan, tidak senang. Mereka merasa terganggu dengan kebenaran. Injil Yohanes katakan, terang sudah datang tetapi orang lebih menyukai kegelapan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika firman itu menerangi, dia sembunyi di kegelapan. Dia tidak senang. Nah saudara, kita lihat. Mereka memutuskan untuk tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka binasa karena pilihan mereka. Tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, coba sambil dengar firman Tuhan ini. Kita tergolong orang yang mana? Mari kita introspeksi. Saya menasihatkan jangan keras hati ya. Jangan keras hati. Karena kondisimu masih nyaman. Saudara, saya pernah baca, saya pernah dengar. Sebab seringkali itu dijadikan dalih. Saya enggak taat, buktinya ekonomi saya lancar. Kami sehat-sehat semua beres, enggak ada masalah. Saudara, saya membaca atau mendengar, saya lupa, dikatakan apa? Iblis memang bikin orang itu dalam kondisi nyaman. Supaya apa? Tidak mau mendengarkan Tuhan. Tidak mau mendengarkan Tuhan. Jadi iblis bikin orang itu nyaman. Dinina bobokkan, sudah nikmati aja. Nikmati. Nikmati itu dosa. Padahal itu iblis siapkan untuk ikut masuk ke neraka. Jadi coba mari kita perhatikan ya. Jangan kita mengambil keputusan untuk tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan kita. Kita gagal mendengar kebenaran yang menyembuhkan rohani kita. Baik, saya lanjutkan ayat 11. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Dan yang suka kejahatan. Jadi kalau kita gagal mendengarkan kebenaran, hati-hati. Kita pasti mempercayai dusta. Kita pasti membuka telinga untuk kebohongan. Sebab apa? Kita nggak senang dengan kebenaran yang bisa menyelamatkan kita. Jadi saudara, mari pagi hari ini kita buka hati untuk Tuhan. Kita buka hati untuk firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mungkin sudah menempelak hidup kita, jangan tidak mau mendengar. Saya khawatir orang-orang yang tidak pernah bisa diubah oleh firman. Mana ya, sebentar. Saya teringat itu. Nah, Ibrani 4.
hati-hati ya. Jangan sampai berita-berita baik kebenaran yang kita dengar tidak bisa merubah kita. Tidak berguna, tidak berfaedah bagi kita. Tidak mempengaruhi hidup kita. Jangan bangga. Sekali lagi saya mau katakan jangan bangga. Kalau firman tidak bisa merubah kita. Itu bahaya besar. Mari baca ini. Sebab itu Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi pintu kemurahan itu sebetulnya masih terbuka. Tetapi ada orang yang gak bisa masuk walaupun masih terbuka. Jadi pintu terbuka tapi gak bisa masuk. Ada. Ini firman Tuhan katakan. Ya waspada. Dikatakan jangan sampai kalau di pasal 3 ayat 12 dikatakan waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan yang tidak percaya. Nah ini tidak percaya kebenaran oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi hatinya sudah keras, murtad, hatinya jahat. Terus sekarang kita lihat ayat 2 pasal 4. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi perhatikan, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi firman itu enggak ngefek, enggak mempengaruhi hidup mereka, enggak bisa merubah mereka. Maaf, hidupnya gitu-gitu terus. Tabiatnya gitu-gitu terus. Perilakunya ya tetap sama. Saya mau ingatkan, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai karena kekerasan hati kita, Tuhan mengeraskan hati kita. Sehingga kita nggak bisa berbalik. Tadi dikatakan, kenapa binasa? 2 Tesalonika 2. Karena mereka tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka lebih memilih mendengarkan dusta. Jadi pagi hari ini mari kita buka hati. Saya harus sampaikan ini. Jangan sampai hati kita jahat di mata Tuhan. Firman tidak berfaedah. Mau yang khotbah pendeta top, mau yang khotbah siapapun, firman Tuhan. Maaf, jangan bangga jadi kritikus ya. Ada yang nyampain firman, wah dikritik. Itu kurang kurang pinter dan lain sebagainya. Kritik terus. Bangga bisa mengkritik hamba Tuhan yang memberitakan firman. Saya mau katakan hati-hati, hati-hati. Kalau hatimu keras, firman tidak berdampak merubah hidupmu. Sementara Timotius (2 Timotius 3 ayat 16). Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu mengajar. Sudahkah firman itu mengajar kita? Mengajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya untuk menyatakan kesalahan. Kita sadar enggak ketika firman berbicara itu salah loh? Kita masih bisa tahu rasa enggak? Selanjutnya apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Sudahkah firman kebenaran itu memperbaiki kelakuan kita, perilaku kita?
kepribadian kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Selanjutnya firman itu sesudah memperbaiki kelakuan kita, firman itu yang menuntun jalan kita. Hidup kita berubah. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sudah sampaikah firman Tuhan merubah kita? Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tangan Yesus terulur untuk kita saat pagi hari ini. Tangannya terbuka. Tuhan menanti respon kita. Kita respon terima atau kita tolak. Kain, ketika Tuhan bertanya, Kain, di mana Habil adikmu? Bukan Tuhan tidak tahu kalau Habil sudah dibunuh oleh Kain. Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin pengakuannya Kain. Apa keputusan Kain? Apakah dia dengan jujur mengakui kesalahannya? Seandainya dia jujur, ada pengampunan. Tetapi lihat respon Kain. Kain seolah-olah menantang Tuhan. Dia ngomong apa? Emangnya aku penjaga adikku? Dia tidak mengakui kesalahannya. Makanya Tuhan mengutuk dia. Dia jauh dari tanah yang baik. Dia tinggal di tanah angus. Seumur hidupnya kalau kita baca, dia jadi buronan. Hidupnya enggak tenang. Saudara, Tuhan mengulurkan tangan supaya kita tenang. Ada pengampunan. Orang yang sudah diampuni, hidupnya alami damai sejahtera. Semua kita pernah salah. Tetapi sekarang bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat, penurut-penurut. Baik, haleluya. Kita akan nyanyikan lagu. Haleluya, haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, amin, amin, haleluya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau
Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, izinkan, saya percaya Roh Allah bekerja. Saya percaya Roh Allah melawat kita. Saya percaya firman Allah berbicara kepada kita. Saudara, bagaimana respon kita? Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Respon kita menentukan. Jangan sampai kita gagal mendengarkan kebenaran Tuhan. Haleluya. Kalau saat ini firman Tuhan menegur kita, firman Tuhan menempelak dosa kita, mari kita dengan rendah hati merelakan hati kita diperbaharui. Hati kita jadi keras ketika firman datang, kita merespon dengan menolak. Sekali hati kita mulai keras, datang lagi firman, kita merespon menolak lagi, hati kita makin keras. Hati-hati ketika hati kita menjadi keras. Haleluya. Itu bahaya bagi kita. Karena itu kalau firman Tuhan datang, jangan tolak. Lembutkan hati, rendahkan diri. Buka hati kita untuk firman Tuhan memperbaharui. Hati kita akan menjadi semakin lembut. Hidup kita akan menjadi baru. Hidup kita akan menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dan sangat terbatas. Tapi kami tahu firman dan Roh Kudus bekerja, melawat. Tuhan berkarya, melawat setiap hati yang terbuka. Haleluya, kami percaya setiap hati yang terbuka akan terjadi pembaharuan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi sesuatu yang Kau kehendaki, sesuatu yang indah. Engkau tidak menghendaki penghukuman, Engkau tidak mengirimkan kutuk, tetapi seringkali kutuk datang karena pilihan kami, karena kami salah menggunakan free will kami Tuhan. Kami menolak mendengarkan Engkau, kami menolak memperhatikan firman-Mu, kami menolak menuruti firman-Mu. Tuhan ampuni, Tuhan Yesus, hati-hati yang terbuka Tuhan lawat. Tuhan lawat Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah, kalau ada yang sakit sembuhkan Tuhan, ada yang susah Tuhan hiburkan, ada yang terpuruk keadaannya Tuhan bangkitkan. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan ini menjadi rema bagi hidup kami semua. Kami juga berdoa, Tuhan ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah negara kami Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah. Biarlah oleh hikmat Tuhan, Tuhan pemerintah mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk membawa bangsa kami bangkit dari keterpurukan akibat virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis yang terus berjuang. Kami mohon Tuhan sertai, lindungi, kuatkan mereka, sehat kuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan juga tolong. Haleluya. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Tuhan lindungi dimanapun berada Tuhan, supaya para hamba-Mu tetap sehat. Untuk menjadi kesaksian juga umat-umat-Mu tetap sehat, terlindungi Tuhan. Untuk memberitakan bahwa Tuhan setia, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Kau juga pagari, Kau juga lindungi, Kau juga naungi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau berkati pribadi lepas pribadi umat-Mu, berkati iman percaya, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, pekerjaan mereka. Tuhan berkati semua. Tuhan cukupkan keperluan kebutuhan umat-Mu, Tuhan bela. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian, Tuhan berkati semua. Tambahkan hikmat urapan-Mu, pakai lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.